Umar Shodiq adalah seorang pria berusia 25 tahun asal Demak yang memiliki banyak sekali pekerjaan yang dia tekuni, atau kata lainnya kerja serabutan. Dia pernah mencari nafkah dengan berjualan buah di pasar, dan dia juga pernah membantu orang tuanya bertani di desanya, Desa Tanggul, Kecamatan Mijen, Demak, Jawa Tengah. Selain bekerja di tempat asalnya, Umar juga dikatakan sempat mencoba mencari peruntungan dengan merantau ke ibu kota negara, Jakarta. Masa perantauan yang dia jalani di ibu kota berlangsung singkat, hanya 2,5 bulan saja sebelum akhirnya dia memutuskan untuk pulang dan kembali ke Mijen, Demak. Di kampung halamannya, Umar dikenal sebagai sosok pemuda daerah yang biasa saja. Tak ada sesuatu yang menonjol pada diri Umar. Dia tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin dikarenakan akses pendidikan saat itu sulit untuk ia gapai. Namun walau begitu, walau tak bersekolah tinggi, Umar Shodiq punya skill dan kemauan untuk kerja apapun dan dimanapun jadi. Pada Kamis 27 April 2017, kelompok anak-anak yang sedang bermain di tepi Sungai Wulan, Gedung, Demak menemukan sebuah karung dan berusaha menariknya dari air. Riuh bocil-bocil ini dilihat oleh Ratmoyo, seorang nelayan berusia 51 tahun yang kebetulan sedang menepi. Dia kemudian mendatangi anak-anak itu untuk membantu menempikan karung yang terbungkus plastik warna putih. Penasaran karena ukurannya yang gak lazim dan terbungkus dengan rapi, Pak Ratmoyo lalu mengambil sebuah pisau untuk memeriksa isi dalam karung itu. Karung itu ternyata dibungkus dalam 2 lapisan. Saat lapisan pertama disobek, isinya belum terlihat. Namun ketika lapisan kedua berhasil disobek, bau busuk yang sangat menyengat dan segera menghajar penciuman Pak Ratmoyo. Di dalam lubang robekan, Pak Ratmoyo melihat adanya helaian rambut manusia. Menyadari hal itu, ia dan bocil-bocil di lokasi seketika menyingkir. Setelah memastikan bahwa karung itu berisi sosok tubuh manusia yang tak bernyawa, Pak Ratmoyo lalu berinisiatif untuk segera melaporkan penemuan itu kepada Polsek Wedung agar dapat ditindaklanjuti. Tubuh malang itu lalu dibawa ke RSUD Sunan Kalijaga, Demak. Dari hasil pemeriksaan luar diketahui bahwa korban adalah seorang perempuan berusia sekitar 20 tahunan. Berkulit sawo matang, mengenakan baju warna merah dan ditemukan dengan kondisi kedua tangannya terikat. Pihak polisi selanjutnya melakukan proses otopsi untuk memastikan waktu dan penyebab pasti perginya korban. Singkatnya, setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan terungkaplah identitas korban. Diketahui korban merupakan seorang wanita yang bernama Ayu Kurniandani. Lebih lanjut, Ayu adalah seorang pelajar kelas 3 SMA yang rumahnya berlokasi di Jepara, Jawa Tengah. Dokter polisi yang memeriksa tubuh Ayu menemukan beberapa kejanggalan yang diduga menjadi penyebab kepergiannya. Salah satunya, ada bekas kekerasan yang menyasar bagian leher. Tubuh Ayu ditemukan dalam kondisi sangat sulit untuk dikenali dikarenakan bagian tubuhnya sudah mengalami pembusukan. Dari keterangan pihak keluarga yang datang sesaat setelah identitas itu rilis, dikatakan bahwa Ayu menghilang 4 hari yang lalu. Penyelidikan yang lalu dilakukan demi mengungkap gelapnya kasus ini membawa polisi lalu mendatangi rumah salah satu terduga pelakunya kala itu. Ya, petugas mendatangi rumah Umar Shodiq. Kedatangan petugas kala itu bukanlah tanpa dasar. Petugas mendatangi rumah Bapak Rohmat selaku ayah dari Umar, sebab dikatakan bahwa Ayu memiliki hubungan spesial dengan Umar. Dan benar saja, dalam kamar Umar petugas menemukan sebuah pita, kain hijab, dan beberapa barang yang diduga milik Ayu. Namun sayang, di malam itu petugas nggak berhasil menemukan Umar, sebab Umar telah melarikan diri ke Banjar, Jawa Barat. Singkat, setelah melakukan koordinasi tingkat dewa, polisi kemudian berhasil menemukan Umar di kota Banjar. Ini penampakannya. Dari mulutnya lah akhirnya semuanya kemudian terungkap. Ungkapan tentang bagaimana Ayu memohon kepada Umar agar melakukan sesuatu akan janinnya, sebab Ayu mau melanjutkan pendidikan ke universitas, dan tentang bagaimana cinta mereka terbina dari sebuah hal yang gak disangka-sangka. Kisah cinta antara Umar Shodiq dan Ayu Kurniandani bermula sekitar 5 bulan sebelum Ayu ditemukan tak bernyawa. Saat itu Umar yang sedang mengantar undangan pernikahan temannya di sekitar tempat tinggal Ayu di Jepara memberanikan diri untuk menyapa dan berkenalan dengan Ayu yang cantik. Ayu merupakan seorang siswi kelas 12 di SMA Sultan Agung Kalinyamatan yang menetap di Welahan, Jepara dan berusia 19 tahun. Dari pertemuan dan perkenalan itu, keduanya saling bertukar nomor ponsel. Dan dari saling bertukar nomor handphone itulah yang lalu membuat komunikasi mereka yang terus berlanjut yang kemudian membuat mereka saling sepakat untuk menjalin hubungan asmara. Meski terdapat selisih usia 6 tahun di antara mereka.
Dari akuan yang pernah Umar sampaikan selama mereka menjalin hubungan pacaran, mereka beberapa kali pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami dan istri di 1 bulan mereka jadian. Atau tepat sebelum Umar harus pergi merantau ke ibu kota Jakarta karena urusan pekerjaan. Teman Ayu yang bernama Aida mengungkapkan bahwa Ayu pernah bercerita tentang status pacarannya dengan Umar. Meski nggak mengetahui dengan detail sejauh mana hubungan itu terjalin, Aida ingat betul bahwa Ayu dan Umar seenggaknya sudah bertemu sebanyak 2 kali. Pertemuan pertama berlangsung di jembatan Kalianyar yang berlokasi dekat rumah Ayu. Sementara pertemuan kedua terjadi menjelang ujian nasional pada bulan Maret. Pada hari itu, setelah mengantarkan Aida pulang ke rumahnya, Ayu sempat berpamitan untuk menemui Umar. Meskipun Aida nggak mengetahui secara pasti di mana lokasi pertemuan mereka kala itu. Dan peristiwa tragis ini bermula pada Sabtu malam, 22 April 2017, ketika Ayu Kurniandani menghubungi Umar untuk menyampaikan rencana kedatangannya. Esok harinya, Minggu 23 April 2017, sekitar pukul 9, Ayu tiba di rumah Umar di Desa Tanggul, Kecamatan Mijen, Demak. Kala itu, Ayu datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X. Tidak berselang lama, rekan Umar yang bernama Muhammad Syihabuddin datang menyusul, dan mereka bertiga sempat berbincang di ruang tamu rumah Umar. Lalu di pukul 10.30, Umar minta Syihabuddin untuk pergi ke toko obat untuk membeli obat antimo dan makanan ringan menggunakan sepeda motor milik Ayu. Nah, saat Syihabuddin pergi, Umar dan Ayu masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan layaknya pasangan suami dan istri. Setelah selesai, Umar lalu memberikan Ayu 8 butir obat tertentu, yang lalu Ayu minum bersama dengan setengah gelas miras jenis arak. Dengan tujuan kala itu, Ayu dan Umar sedang berusaha dengan keras untuk menghilangkan isi dalam perut Ayu. Ya, masih dalam keterangan yang pernah disampaikan oleh Umar, kala itu Ayu bersikeras minta Umar untuk membantu mencari cara agar isi dalam perutnya bisa hilang. Lebih lanjut, Umar katakan padahal kala itu Umar sudah berencana dan siap menikahi Ayu, serta Umar siap menghadap kepada orang tua Ayu minta restu. Entahlah akuan itu benar adanya atau kiasan Umar saja. Namun yang pasti Ayu nggak mau hamil dulu, sebab rencananya setelah lulus sekolah dia mau lanjut ke bangku kuliah. Kabar tentang hamilnya Ayu diterima Umar ketika ia baru saja pulang dari Jakarta. Sepulang ia merantau dan bertemu dengan Ayu katakan bahwasannya dia sedang berbadan 2. Dan dari sinilah usaha untuk menghilangkan semakin gencar mereka lakukan. Tak lama setelah Ayu minum obat yang diberikan, Syihabuddin lalu kembali membawa pesanan yang diminta oleh Umar, yaitu antimo dan makanan ringan. Setelah memberikan pesanannya, ia segera pamit dan sengaja membawa sepeda motor milik Ayu, agar orang tua Umar yang segera pulang dari sawah nggak tahu keberadaan tamu wanita dalam rumah itu. Menjelang siang sekitar pukul 14, Umar dan Ayu kembali melakukan hubungan. Ayu kemudian meminum 10 butir antimo yang lalu membuatnya merasa pusing dan lemas. Nah, dalam keadaan itulah terjadi perdebatan di atas ranjang. Umar katakan bahwa Ayu terus mendesak Umar untuk mencari cara agar bisa selesai dan keluar dari masalah yang sungguh berat itu. Alasannya sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Ayu mau kuliah setelah lulus nanti. Desakan yang datang bertubi-tubi itu memicu emosi Umar yang merasa telah melakukan banyak hal untuk menyelesaikan masalahnya. Dan atas tekanan yang gak bisa Umar tahan lagi lantas membuat Umar menjadi gelap mata. Segera ia tidak ada pacarnya itu dan ia klik lehernya dengan kedua tangannya dengan sekuat tenaga. Meskipun Ayu sempat berusaha memberontak dengan mendorong tubuh Umar, pengaruh campuran obat dan alkohol membuatnya tak berdaya. Umar kemudian melanjut leher Ayu dengan menggunakan kerudung milik Ayu. Setelah menyadari Ayu tak bernafas, Umar lalu menggeser tubuh Ayu ke tepi tempat tidur dan menutupinya dengan kain sarung. Atas perginya Ayu, saya ucapkan duka yang mendalam. Umar yang panik dan bingung kemudian menghubungi Syihabuddin untuk kembali lagi datang ke rumahnya dan memberitahu bahwa ia telah menghilangkan nyawa Ayu. Singkatnya, untuk menghilangkan jejak, keduanya sepakat untuk mempreteli kelengkapan sepeda motor Ayu di sebuah jalan kampung dan menyimpan onderdil itu di sebuah rumah kosong milik teman Syihabuddin. Pada malam hari sekitar pukul 20, Syihabuddin kembali ke rumah Umar untuk merundingkan cara membuang tubuh Ayu yang masih ada dalam kamar Umar. Mereka awalnya mencoba memasukkan tubuh korban ke dalam karung, namun tak muat sebab ukuran karung terlalu kecil. Umar dan Syihabuddin lalu keluar menggunakan sepeda motor untuk mencari karung yang lebih besar dan plastik, serta 2 buah batu dari seorang warga yang bernama M. Zumri, dengan alasan karung itu akan digunakan untuk membungkus buah pisang. Setibanya kembali di rumah, mereka memasukkan tubuh Ayu, pakaian miliknya, dan batu ke dalam karung besar itu. Tak lupa, mereka juga melilitnya dengan sebuah plastik besar.
Lalu Umar menjahitnya secara manual menggunakan tali rapiah. Dikarenakan karung itu sangat berat, Umar harus memikulnya menggunakan sebatang kayu dan tali tambang untuk memindahkannya ke bagian tengah sepeda motornya. Lalu tepat pada tengah malam, Umar memegang kemudi sementara Syihabuddin duduk membonceng sambil membawa batu besar tambahan. Mereka berdua melaju menuju Sungai Wulan di Mijen. Di tengah area persawahan, mereka sempat berhenti sejenak untuk memasukkan batu tambahan itu ke dalam karung dan menjahitnya kembali dengan tali rapiah. Sesampainya di atas jembatan jalan raya Demak Jepara, mereka menurunkan karung itu dan mendorongnya hingga kecebur di atas dasar Sungai Wulan. Karung itu kemudian tenggelam dikarenakan batu pemberatnya berhasil menenggelamkan karung yang berisi tubuh Ayu. Tubuh Malang Ayu ditemukan pada Kamis pagi 27 April 2017 atau 4 hari setelah ketidakpulangannya ke rumah. Bocil-bocil dan seorang nelayanlah yang pertama kali menemukan tubuh Ayu dalam karung dan kantung plastik. Penyelidikan kala itu tidak serta-merta mengarah kepada Umar. Belakangan keterlibatan Umar dalam hilangnya Ayu mulai memunculkan sebuah kecurigaan dari kesaksian kakak kembar korban yang bernama Alfi Priyandani. Bersama Aida, Alfi sempat mendatangi kediaman rumah Umar di Mijen untuk mencari tahu keberadaan sang adik. Namun saat dimintai keterangan oleh Alfi, sikap Umar tampak ketakutan dan jawabannya nggak konsisten. Umar awalnya bersikeras mengatakan sama sekali tidak mengenal Ayu. Namun lama-kelamaan dia mengubah pernyataannya dan mengakui kenal, tapi sudah sangat lama tak berhubungan. Berbekal kesaksian keluarga serta sahabat korban, polisi akhirnya dapat merangkai alur kejadian. Dan benar saja, dalam kamar Umar petugas menemukan barang-barang pribadi yang diduga milik korban. Umar diam 1000 bahasa ketika ia diamankan di 10 hari pelariannya. Umar lalu ditetapkan menjadi tersangka atas penghilangan nyawa Ayu Kurniandani. Di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Demak, melalui majelis hakimnya kemudian menjatuhkan vonis kepada Umar Sodik bin Rohmat dengan hukuman 11 tahun penjara. Demikianlah kisah ini, semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, dan kisah ini pun berakhir